Oke, rekan-rekan, masih bersama saya Ito Motor. Oke, untuk kali ini saya udah buka nih ya. Udah buka untuk bagian pompa oli. Pompa oli normal ya. Enteng ya, tidak ada sumbatan, tidak ada kotoran yang menyumbat di bagian gigi ini ya. Aman ya, ini enteng ya, aman sekali ini ya. Untuk giginya juga nggak ada yang rontok ataupun petil ya, aman sebenarnya. Kenapa olinya naiknya kurang lancar ya, nih ya. Untuk rekan-rekan dan juga sahabat dimanapun aja Anda berada ya, yang namanya motor itu ada sistem saringan, saringan udara nih. Saringan udara ada untuk throttle bodinya, untuk saringan oli juga ada. Kita buka nih dari ini saringan udara nih ya. Ini saya udah kendorin. Kenapa olinya tidak naik lancar, tersumbat-sumbat? Lihat pemirsa, lihat tuh, seperti ini nih. Nampak sekali kan. Wah, tuh kan, ini penyebabnya rekan-rekan. Penyebabnya oli kurang lancar, nggak naik ya ke permukaan silinder kop ataupun silinder head. Ternyata ini saringan ya, saringan oli di sini nih. Ini wajib banget nih, harus dibersihkan. Ini sebenarnya ketika ganti oli ya, tuh, ganti oli itu tidak membuka bagian ini tuh. Bagaimana olinya mau naik ya Mas Bro ya, terus saringannya seperti ini nih, tersumbat kotoran, ada wah macam-macam. Mana ini banyak namanya itu partikel ini seperti ini yang namanya motornya cepat rusak, nggak ada setahun udah rusak ya. Ini nih tuh ya kan. Ini kalau rekan-rekan biar motornya awet, terus olinya enggak cepat habis ataupun minta jajan, nah ini ketemu nih Mas Bro. Dan penyebabnya kita bongkar, nyatanya ini tebel banget ini. Wish, tuh, ini gimana ininya nih ya. Buset dah, luar biasa ini tebal. Ini kayaknya dari pertama nih, pertama motor keluar sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ini belum pernah dibuka nih, sama sekali belum pernah dibuka. Ini kelihatan banget nih tuh, olinya, filter olinya sampai seperti ini, tersumbat total Mas Bro. Wih, luar biasa. Kalau begini mau nyalain siapa nih, pemiliknya atau rakitan mesinnya ya? Enggak dong, yang pasti kurangnya wawasan ketika kita
punya kendaraan kurangnya wawasan, kita ganti oli, ganti apa itu harusnya ada pemberitahuan ya, ataupun perawatan rutin yang total lah ya. Dan juga dari kita sendiri, saya sendiri bengkel-bengkel harus sering mengecek yang namanya filter oli ya, penting banget nih, filter oli. Ini penyebabnya jadi seperti ini nih, penyebabnya seperti ini karena pasokan olinya naiknya kurang lancar, jadi sehernya seperti ini, sehernya seperti ini. Jadi kalau kita ingin kendaraannya awet, tidak minta jajan terus, kita harus wajib untuk membersihkan di bagian filter oli, Mas Bro. Wajib, hukumnya wajib ini loh. Iya, kalau nggak wajib ya seperti ini nih, makan banyak biayanya nih. Ketika ganti oli itu ketika antara 2-3 kali ataupun antara 1 tahun ya, apalagi kalau yang sering sebenarnya timbulnya ataupun kotoran ini itu bawaan dari oli sebenarnya. Enggak juga sih, nggak bawaan oli, ini dari apa nih, masuknya kotoran-kotoran ini nih, tebel banget nih tuh, tebel banget. Kita nggak menyalahkan ya, satu sama lain, maaf ya sebenarnya aku nggak menyalahkan ini, kita tebak-tebakan ya. Kita main tebak-tebakan, ini dari filter udara atau dari oli. Mana mungkin ya oli adanya ini, nggak mungkin banget, tebel loh. Bisa juga tuh, masa ya tebal seperti ini. Dan tanya nih, masa ya oli bawa kayak gini ya, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin banget Mas Bro. Pokoknya ini intinya nggak pernah dibuka, nggak pernah dibersihkan selama lahir sampai sekarang. Sama lahir nih, filter olinya luar biasa. Pantes saja motornya minta jajan terus, bisa mogok ataupun kancet di tengah-tengah jalan nih kayak gini nih. Nyatanya pompa olinya normal ya Mas Bro, normal. Setelah karena juga sampai goyang seperti ini. Goyang tuh. Sorry saja untuk video ini nggak sampai nggak dari awal ya. Dari awal saya buka dari suara ya. Tapi intinya faktor utama penyebab motor rusak dari oli dan juga saringan oli ini Mas Bro, saringan oli ataupun jalur oli tersumbat. Nah, seperti ini. Nih kotornya itu sudah tebal. Ini sehernya, pistonnya nggak kepanasan. Ini luar biasa, ternyata sebenarnya sepele banget nih ya. Kita ketika ganti oli harus buka dari lubang ini ya, lubang nih sebelah sini. Kalau Honda juga di sini, Yamaha juga di sini. Untuk tiba-tiba motor ini Mio J, Mio Soul, Mio GT 125, 110, terus Vino juga ada ya. Nih, kalau tidak pernah membuka
saringan oli atau filter oli. Jadinya seperti ini udah diganti nih karena udah saya bongkar nih ya. Ini jadinya udah ketemu nih Mas Bro, kendala utama, penyebab utama yang menjadikan seher itu gancet dan juga noken as sampai kekeringan sudah ketemu nih. Nah guys, jadi untuk saya himbaukan untuk rekan-rekan dan juga sahabat dimanapun anda berada, jangan lupa untuk para bengkel-bengkel dan juga para mekanik harus perhatikan di bagian filter olinya ya. Perhatikan di bagian filter oli, perhatikan ketika kita ganti oli, ganti pelumas ya, kita wajib untuk mengecek atau membuka bagian filter olinya biar konsumen itu merasa lebih senang, puas, dan juga pasti motornya awet. Itu kuncinya Mas Bro, nggak banyak ya, itu kita wajib harus ini. Oke, rekan-rekan dan juga sahabat dimanapun aja anda berada ya, saya sudah beberkan dan juga saya kupas faktor dan juga penyebab motor itu sendiri kehabisan oli atau sampai kepanasan, sampai kekeringan oli, atau sampai gancet ataupun macet di tengah jalan. Nah tadi ya, filter olinya tersumbat sangat parah banget Mas Bro, parah. Ini aman ya, kita sudah cek nih bagian ini aman, pokoknya nggak ada tersumbat ya di sini, nggak macet, nggak, aman sentosa. Oke, rekan-rekan, jangan lupa selalu dukung di channel Ito Motor biar kami selalu menghadirkan informasi dan juga wawasan terkini dan terpercaya, no tipu-tipu asli dari Jerman. Asli dulu ya, asli. Oke nih. Oke, ini bukti dari penyebab oli sendiri atau motor menjadi gancet. Mas Bro, ini Oke, terima kasih. Lanjut terus untuk aktivitas rekan-rekan di mana-mana. Jangan lupa selalu dukung di channel Ito Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu rekan-rekan.